Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumin alqah. Amma ba'd. Inna ahsanal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Jamaah yang saya cintai, kembali kita duduk di majelis ilmu yang merupakan salah satu di antara kunci kebahagiaan kita dunia dan di akhirat. Sungguh merugi orang yang menjalani kehidupan dia di muka bumi tanpa dihiasi dengan ilmu. Bahkan para ulama kita mengibaratkan orang yang hidup tanpa ilmu seperti mayit jalan. Wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitu. Sungguhnya seorang apabila dia hidup tanpa ilmu, maka dia adalah mayit. Ya. Maka ilmu itu adalah kehidupan. Oleh sebab itu tidak ada istirahat, tidak ada pensiun, tidak ada berhenti dari yang namanya menuntut ilmu. Ada kata-kata hikmah yang mengatakan talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu sejak kita dalam buayan sampai kita masuk liang lahat. Ayo kita terus menuntut ilmu. Dimanapun kita, dalam kondisi apapun, terus kita belajar dan belajar sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kebodohan itu jelek sampai selama-lamanya. Selama kebodohan jelek, selama itu pula belajar baik. Ya. Dan selama kita belajar, kita akan senantiasa dalam kebaikan. Ketika kita berhenti belajar, mulailah buruknya kita, mulailah jeleknya kita. Nabi bersabda, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan bagi dia kebaikan, Allah fahamkan dia tentang urusan agama. Semoga kita masuk di dalamnya, amin ya karim. Jemaah yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk menyampaikan kajian tematik, mudah-mudahan manfaat, tentang penyakit-penyakit hati. Betapa pentingnya kita mengurus urusan hati ini, bukan hanya urusan jasad badan, malah yang lebih utama, lebih urgen untuk kita urus dibandingkan kesehatan badan adalah kesehatan hati kita. Ya, kebaikan hati kita, keselamatan hati kita. Seseorang, jemaah yang saya cintai, apabila dia merasakan sakit ya pada badan dia, fisik dia, maka dia akan bersegera. Biasanya nggak pakai tunggu lama gitu kan, uprek bahasa kita. Dia akan segera uprek untuk mengetahui ini saya ditimpa sakit apa ini, saya kena penyakit apa ini sakit apa yang menimpa saya terjangkit apa, saya kena penyakit apa. Dia segera pelajari itu, cari tahu. Ini saya sakit apa ini? Kok pinggang saya begini kok? Dia cari tahu. Dia konsultasi sana sini. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dia tahu jenis penyakitnya, maka dia akan haris, semangat untuk mencari ilaj, pengobatan, agar dia bisa sembuh dari penyakit fisik tersebut, agar dia bisa segera merasakan indahnya, nikmatnya kesehatan badan gitu. Dia cari sumber obat di mana dia bisa dapatkan obat yang mujarab, dokter yang bagus, walaupun kadang harganya mahal ratusan juta, dia akan tempuh demi jasadnya bisa kembali sehat. Sebegitu
sayangnya, berharganya yang namanya jasad, sehingga dia rela korbankan segalanya. Yang penting jasadnya bisa sehat. Anggota yang sakit itu, atau salah satu anggota yang sakit itu, bisa normal kembali. Ya, kena katarak dan seterusnya, oprak sana sini cari, ya, operasi katarak dan seterusnya, supaya satu anggota dari jasadnya itu bisa normal kembali. Ya, begitulah usaha manusia untuk, ya, keselamatan, untuk kesehatan jasad dia. Yang masih dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Saking pentingnya urusan kesehatan ini, ya, banyak pegawai-pegawai di perkantoran, di instansi tertentu, apabila dia sakit, dia diberikan sejenis apa tuh? Ya, sejenis apa, libur dalam rangka berobat lah gitu ya. Masya Allah, saking berharganya yang namanya kesehatan. Sampai ada pujangga mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha, la ya'rifu qadraha illa al-marda. Kesehatan itu ibarat mahkota di kepalanya orang sehat, yang tidak tahu nilai dan harga daripada kesehatan itu melainkan orang yang sakit. Mahal, ya, mahal kesehatan itu memang, dia masih dicintai karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, betapa banyak tadi kita bicara penyakit jasad, badan, hissi, tampak, kelihatan, terasa. Tapi sebaliknya, jemaah yang saya cintai, yang sangat kita prihatinkan, betapa banyak penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita, namun sedikit orang yang cari tahu tentang penyakit hati itu. Ya tidak, jemaah? Ya, betapa banyak penyakit-penyakit hati yang menggerogoti, baik berupa syubhat, syahwat, maksiat dan yang lainnya, ya, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tapi orang kadang tidak tergerak hatinya untuk mencari tahu tentang penyakit hati tersebut. Apatah lagi untuk lebih jauh lagi mencari tahu bagaimana obat agar hatinya bisa apa? Bagaimana mengobati hatinya supaya bisa sembuh, supaya sehat kembali, salim hatinya, sahih hatinya, tidak sakit, ya, atau bahkan tidak mendekati kepada kematian. Karena ada hati yang salim, sahih, ada hati yang marid, saqim, yang sehat, yang sakit, ada qalbun mayyit, ada hati yang apa? Mati. Yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit orang yang berusaha untuk mencari tahu tentang penyakit hati, kemudian berusaha sekuat tenaga, ya, untuk mencari, ya, obat agar bisa hatinya sehat, agar hatinya bisa selamat, agar hatinya bisa salim. Karena, ya, di akhirat kelak, jemaah yang saya cintai, nggak akan selamat kita dari sengatan, ya, api neraka. Jasad yang selama ini kita jaga, yang selama ini kita, ya, rawat, obati, jaga kesehatannya, kebugarannya, tidak akan selamat jasad itu dari sengatan neraka Allah Azza wa Jalla, ya, melainkan ketika kita datang dalam keadaan membawa apa? Hati yang apa? Selamat. Wala tukhzini yawma yub'atsun, doanya Ibrahim alaihissalam, ya, yawma la yanfa'u malu wala banun, di hari enggak bermanfaat harta dan anak-anak. Sebanyak apapun harta, sebanyak apapun anak-anak, enggak bisa jadi fidyah, enggak bisa menjadi tebusan dari neraka Allah Azza wa Jalla, ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang menghadap, yang datang kepada Allah Azza wa Jalla membawa hati yang selamat. Saya sering berkata, saya pengen pulang menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak masalah sama orang, ya, karena gak enak, ya, mas cintai kepada Allah kalau hati ini masih ada hasad, ada benci, ada permusuhan, ya, dengan sesama muslim.
Ya, ayat tadi dalam Asy-Syu'ara ayat 88, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi itu jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang sebenarnya hatinya udah pekat dengan penyakit, banyak penyakit menggerogoti ya hati dia, tapi dia tidak tahu. Ya, karena kelalaian dia, nggak mau mengetahui, tidak mau mencari, tidak mau berobat dari penyakit hati tersebut. Jemaah sekalian cintai, padahal penyakit hati lebih asyad, lebih akhtar, lebih bahaya dibandingkan penyakit apa? Penyakit jasmani. Dan itu insya Allah bagi orang beriman, sepakat kita ya, sebagai seorang beriman sepakat kita bahwa penyakit hati itu lebih bahaya dibandingkan penyakit apa? Jasmani, penyakit jasad yang masuk dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Penyakit jasad jemaah, kalau seandainya dia terus bertambah nggak sembuh ya, ujung-ujungnya adalah apa? Al-maut, kematian, ya nggak? Kalau nggak sembuh, Allah takdirkan nggak sembuh, bertambah sakit, ujung-ujungnya endingnya apa aja? Meninggal. Jasad ini udah terkulai, meninggal, ya kan? Tapi tahukah kita seorang mukmin apabila dia meninggal, mukmin yang baik, mukmin yang saleh, ya, apabila dia meninggal karena sakit penyakit yang ada pada jasadnya misalnya, atau anggota, salah satu di antara anggota jasadnya itu sakit misal, kemudian ujungnya dia meninggal, tapi dia dalam keadaan mukmin, ya, saleh, ujung-ujungnya dia akan bahagia, ya, dia akan berada di atas naim nanti, ya, di alam barzakh, dan insya Allah kelak di alam akhirat, ya, sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, orang hatinya apa? Kotor. Orang hatinya mati, sakit, walaupun jasadnya atletis, kenceng, kuat, gagah, masya Allah, ujung-ujungnya apa jemaah? Dia akan berada dalam siksa kelak, waliyadzubillah, setelah kematiannya, bahkan ketika dia mati, setelah kematiannya, dan mungkin akan bergelanjutan nanti di alam akhirat. Na'udzubillah. Maka kita hendaknya ya cerdas dalam memilih dua kondisi itu jemaah yang saya cintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya. Kemudian ikhwati waqti fillah, akramani wa akramakumullah, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kita atau hati kita selamat atau sehat, atau sebaliknya hati kita sakit? Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu hati kita ini sebenarnya sehat atau sebenarnya adalah sakit, ya? Kita mengetahui bersama jemaah yang saya cintai bahwa penyakit badan itu kita bisa tertimpa atau merasakan sakit pada jasad kita itu biasanya tatkala salah satu di antara anggota jasad kita ini ada anggotanya yang apa bahasa kita, bermasalah, ada yang nggak berfungsi mungkin, ya jemaah sekali cintai, terasa sakit, ada yang kena gangguan, terasa bagi kita tatkala ada salah satu di antara anggota badan kita yang tidak melaksanakan tugas, bahasa simpelnya jemaah, maka kita akan merasakan apa? Sakit, ya, atau ada trouble gitu kan, sehingga dia tidak bertugas. Kan badan kita ini kayak mesin ya jemaah ya, begitu toh, mesin yang super detail, super rumit, ya, dengan syaraf-syarafnya, dengan masya Allah, Maha suci Allah yang ahsanul khaliqin, sebaik-baik apa? Pencipta, telah menciptakan jasad ini sedemikian apa? Ribetnya luar biasa, ya, sehingga tidak ada makhluk mampu menciptakan manusia melainkan Khalik Rabbul Izzati wal Jalal. Bayangkan kita bicara mata saja atau telinga saja, kalau dia sudah mengalami gangguan, itu sudah ada dokter khusus nggak yang mempelajari, empot-empotan belajar mempelajari tentang satu anggota tersebut, ya nggak jemaah? Ya, susah kita akan dapatkan seorang dokter yang menguasai apa, seluk beluk
ya, problematika semua anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki ada. Biasanya punya spesialisasi, ya toh? Jemaah sekalian cintai. Saking ribetnya, saking luar biasanya jasad ini, jemaah sekalian cintai sunata. Apabila salah satu di antara anggota jasad ini ada yang nggak ngerjain tugasnya sebagaimana mestinya, apa yang kita rasakan? Sakit. Begitu pula jemaah yang saya cintai, tatkala hati ini tidak melaksanakan tugas semestinya, maka apa yang akan terjadi? Sakitlah hati itu, bahkan bisa mengantarkan kepada kematian hati itu, jemaah sekalian cintai. Ya, kenapa sebagian manusia Allahu Akbar, Allahu Akbar, biasa aja, cuek bebek, nggak tergetar hatinya, nggak tergerak hatinya untuk mendatangi sumber panggilan yang azim, yang mulia itu, adzan tersebut. Kenapa jemaah? Di sini masalahnya. Ya, hatinya tidak tidak melaksanakan tugas sebagaimana yang Allah ciptakan untuknya. Sakit hatinya jemaah sekalian. Nanti saya akan berikan sekian contoh-contoh. Apabila hal itu ada pada seseorang, hatinya sakit, pastikan. Nanti saya akan berikan contoh-contohnya jemaah sekalian karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sekali lagi demikian. Kalau jasad saja ada yang nganggur, nggak ngerjain tugasnya, ibaratnya ada yang trouble saja, maka kita akan rasakan sakit. Begitu juga hati jemaah. Kalau hati ini tugasnya nggak dikerjakan, wazifah dia ibaratnya nggak dikerjakan, ya, maka pasti hati itu akan menjadi apa? Qalbun marid, akan menjadi hati yang sakit, ya. Yang sekali cintai karena Allah tabaraka wa taala. Pertanyaannya, ma wazifatul qalb? Apa tugas hati itu? Ya kan? Apa tugasnya hati itu? Maka simpel jawabannya, insyaallah kita bisa jawablah masing-masing. Oh Ustaz, di antara tugas hati adalah mencintai Allah, tawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, takut kepada Allah, ya, roja, khauf kepada Allah azza wa jalla, ibadah kepada Allah, mempelajari, mengilmui tentang Allah, tawakal kepada Allah, ya, berlezat-lezatan dengan zikir, mengingat Allah Rabbul Izzati wal Jal. Itu tugas apa cuma? Tugas apa? Tugas hati kita. Ya. Tatkala tugas-tugas itu enggak dikerjain oleh hati ini, maka sakitlah hati, enggak akan pernah tenang. Jemaah sekalian cintai, akan ngefek kepada amburadulnya jasad. Hati kalau udah nggak benar biasanya ngefek kemana? Jasad, ya toh? Dan Nabi yang bilang begitu toh, idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila hati itu rusak, semua anggota badan akan ikut rusak. Nggak beres juga jemaah. Coba antum punya duit seabrak-abrak, harta benda, masya Allah, saham di mana-mana, tapi hati nggak tenang, apa jasad jadi enak? Tidur juga susah, makan susah, nggak enak. Sekali cintai, stres. Padahal seorang mukmin sejati nggak pernah stres. Seorang mukmin sejati nggak pernah stres. Kalau dia ada orang mukmin stres, ada masalah dengan hati, pastikan. Galau anak ini stres anak. Masalah hatinya, sekali cintai sunatan. Masih ada masalah dengan ta'alluq dia kepada Allah Azza wa Jalla, keterkaitan dia, ketergantungan dia kepada As-Samad, yaitu Allah Azza wa Jalla, pasti ada trouble, ada masalah. Jamaah yang dicintai karena Allah tabaraka wa taala. Ya, jadi tugasnya hati tawakal kepada Allah, mengetahui Allah, ma'rifatullah, cinta Allah, takut kepada Allah, harap kepada Allah, ibadah kepada Allah, ya, berlezat-lezatan dengan zikir kepada Allah, terutama zikir dengan Al-Quran. Ana sampaikan satu faedah jemaah, maka saya pernah mau japri sebagian teman-teman, usahakan jangan sampai lewat satu hari kecuali Anda sempat memegang mushaf Al-Quran, ya, karena zikir yang paling afdal dari semua jenis zikir yang ada adalah zikir dengan membaca Al-Quran. Saya nasihatin semua jemaah yang hadir, usahakan jangan berlalu satu hari kecuali Anda pegang mushaf.
Ya baca semampu dia, mungkin berapa ayat, satu wajah, satu lembar bolak-balik. Besok sebegitu lagi. Jadi wirid, jadi rutinitas. Berkah hidup Anda. Baik hidup, tenang jiwamu insyaallah. Apa kata Allah? Ya. Apa kata Rabb kita Jalla fi'ula dalam surah Ar-Ra'd ayat 28? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan tentram, tenang, bahagia, teduh, adem hati-hati mereka. Teduh, adem, tenang, bahagia hati-hati mereka. Dengan apa ya? Bidzikrillah. Bahkan sahabat Abu Darda mengatakan ya, bahwasanya apa? Man aktsara min dzikrillah dakhalal jannata wa huwa yadhhak. Siapa yang perbanyak zikir kepada Allah, dia masuk surga dengan tertawa. Wah, banyak-banyak zikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya, banyak-banyak berzikir ya mas, cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Meniti jejak kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir, mengingat Allah dalam setiap keadaan. Mau makan, mau tidur, mau bercampur suami istri, keluar masuk WC, keluar masuk masjid, keluar masuk rumah, dan semua aktivitasnya, naik kendaraan, ya, nanjak, nurun, dan semuanya penuh dengan zikir alaihi salatu wassalam. Mas sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau tahu, ya, karena kepada beliau ayatnya turun, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati itu akan apa? Tentram, hati itu akan tenang. Jemaah sekali cintai. Makanya sekali lagi saya tekankan, dan ini faedah yang saya sampaikan, jangan pernah lalaikan berzikir dengan tilawatul Quran jemaah, baca Quran. Sempatkan walaupun berapa menit setiap hari saya katakan. Setiap hari. Imam Malik jemaah, para penuntut ilmu terutama di zaman beliau itu setakjub-takjubnya. Imam Malik itu kalau mengistinbat sebuah hukum dari sebuah ayat, itu kerennya luar biasa. Ya, menakjubkan ketika beliau mengistinbatkan itu artinya apa ya? Istinbat, mengeluarkan faidah atau hukum-hukum dari apa? Sebuah ayat, itu keren. Luar biasa, ahlinya canggih, luar biasa, menakjubkan, bikin pelengak-pelengok orang yang dengar ibaratnya. Ya, ternyata apa rahasianya jemaah? Rahasianya adalah beliau menyibukkan diri dengan Al-Quran. Sampai orang-orang yang kepo bahasa sekarang pengen tahu kenapa kok beliau begitu keren, bawa ayat faidahnya ini, pelajarannya ini, istinbat hukumnya ini, ngalir begitu saja. Keren gitu, luar biasa, dalam gitu, luar biasa, detik, detail, kok bisa gitu loh. Kepo lah sebagian mereka bahasa sekarangnya, dia cari tahu. Yang dia tanya siapa? Yang ditanya oleh mereka siapa? Ukhtahu. Fasa'alna ukhtahu. Kami tanyakan saudari perempuannya Imam Malik, Mbak, kira-kira dari pantuan Mbak, ya, Imam Malik guru kita itu kalau istinbat ayat itu, apa ayat hukum dari ayat, faidah dari ayat, luar biasa, dalam, keren. Kira-kira rahasianya apa itu ya? Maka dikasih tahu, saudara saya itu Imam Malik itu, kana idza dakhala al-bait lam yakun lahu syughlun illa al-Quran. Ini rahasia. Adalah saudara saya ini, Imam Malik ini, apabila dia pulang ke rumah, dia nggak ada aktivitas lain kecuali apa coba? Nggak ada aktivitas lain kecuali apa coba? Kalau kita apa? WA, Facebook, dan seterusnya. Ya nggak coba? Ya tak? Ya. Kalau kita mesem-mesem ngaku berarti jemaahnya. Subhanallah. Tidak punya kesibukan lain kecuali Al-Quran gitu. Makanya para ulama mengatakan setiap kali orang apa?
terus membaca Al-Quran, tambah lagi dia ta'amuli, tadabburi, akan bertambah faidah. Terus diulang lagi, dibaca lagi, akan bertambah, muncul lagi faidah-faidah, keluar lagi faidah-faidah. Oh ini pelajaran, oh ini, subhanallah. Itu cuma. Maka jangan lalaikan apa? Berzikir dengan kitabullah Al-Quran, membaca Al-Quran yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali lagi kita bahwa apabila hati kita ya nganggur dari kerjaannya tersebut, tidak ada zikir, tidak ada ya rasa takut, tidak ada cinta, ya khauf, roja di dalamnya, tawakal di dalamnya, ya kosong hati itu dari hal-hal tersebut, maka ketahuilah bahwasanya hati kita tidak menunaikan tugasnya. Kemudian apa jemaah sekalian cintaikan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita perlu memurajaah diri, memuhasabah diri, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri. Jangan-jangan hati kita sedang sakit parah. Jangan-jangan hati kita sedang sakit parah ketika kita ya rasakan lemah cinta kita kepada Allah, lemah roja kita kepada Allah, lemah keyakinan kita kepada Allah, lemah thiqah kita kepada Allah, ya, lemah tawakal kita kepada Allah, takut kita kepada Allah, raja, khauf ya kepada Allah Azza wa Jalla, lemah segala-galanya, lemah kita dari berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, lemah kita dari mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Jangan-jangan kita sedang sakit parah hatinya, yang cintai, yang harus segera diselamatkan. Dan Ibnu Mas'ud menyebutkan, dia nanti saya bawakan ya, ucapan Imam Hasan Basri di antara obat-obatnya, cari obatnya di mana. Tapi saya ingatkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala sebutkan bahwasanya apa tempat untuk cari hati, ya, untuk kita tahu hati kita sehat apa enggak sehat, itu yang pertama di mana? Kata Ibnu Mas'ud, ketika kau dengar bacaan Al-Quran, satu. Yang kedua, di majelis ilmu seperti ini. Antum tenang duduk di majelis ilmu seperti ini, berbaik sangkalah. Mudah-mudahan itu menunjukkan hati kita masih nempel dan masih lumayan sehat. Tapi duduk di majelis ilmu, ngomong apa ustadznya itu, ngawur ngidul, nggak jelas, bosan, pegel, nggak ada hati nempel di hati, tidak ada berarti. Dikhawatirkan hatinya sakit. Padahal yang dibawakan qala Allah, qala Rasulullah dan seterusnya, nggak tenang hatinya di majelis, ngedumel, hatinya sakit. Ibnu Mas'ud, seorang sahabi, seorang sahabat besar, mengatakan bahwasanya apa? Cari hatimu di 3 momen. Pertama, ketika kau dengar Quran. Yang kedua, ketika kau duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, ketika kau khalwat, berdua-duaan sama Allah di malam hari, sepertiga akhir malam misalnya, kau khalwat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau kau dapatkan hatimu di momen-momen tersebut, ya kau tentram, kau tenang dengannya, dengan 3 momen tersebut, hatimu masih nempel di dada. Tapi kalau kau tidak dapatkan hal itu, tidak dapatkan hatimu tenang, tentram di 3 momen tersebut, maka apa? Fasalillah an yamunna 'alaika biqalbin fa innahu la qalba laka. Minta hatilah sama Allah, kau enggak punya hati pada hakikatnya. Bukan malah sakit, ini malah kau enggak punya hati pada asalnya. Kau enggak punya hati berarti. Hati secara maknawi ya, mungkin jantungnya nempel di sini, cuman secara maknawi enggak ada hati dia. Minta hati segera sama Allah. Meskipun cintai sama Allah. Fa innahu la qalba laka. Kau sungguhnya tidak memiliki hati. Seperti itu. Maka sebagai gambaran jemaah, saya katakan tadi di antara tugas hati adalah muhabbatullah. Tanamkan kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tahu di antara ya tanda seseorang bisa merasakan atau cara seseorang bisa merasakan manisnya iman, karena memang iman memiliki rasa, ya. Dan iman itu rasanya manis. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara cirinya apa kata Rasul? An yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi ya mimma siwahuma. Di mana Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Itu ciri orang bisa merasakan apa? Manisnya apa? Iman. Tanda orang bisa merasakan manisnya iman. Dia masih dicintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Tapi tatkala kecintaan dia kepada makhluk, ya, itu melebihi kecintaan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal,
pastikan hatinya sakit, hatinya bermasalah. Coba kita pandang firman Allah, ya, yang mas sekali cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala di dalam At-Taubah ayat 24. Antum hafal semua ayatnya insyaallah. Ini kita mulai mengecek hati kita sakit apa enggak ini. Apa kata Allah? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakan Muhammad pada mereka, katakan kepada mereka Muhammad, in kana aba'ukum, apabila bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, ini terutama nih istri-istri kalian, ya, maka bertakwalah pengantin-pengantin baru yang katanya udzur sholat jamaah gara-gara lagi pakai perhiasan atau habis di make up dan seterusnya, takut rusak make upnya dan seterusnya. Akhirnya yang laki-laki yang mungkin dihias, diapa, nggak mau rusak hiasannya, sisirannya, akhirnya nggak udzur sholat jamaah katanya. Allah musta'an. Ya, dia lebih mengedepankan tampil mantap, nasner, ganteng, cakep depan istrinya dibandingkan dia berhias berdiri di rumah Allah Azza wa Jalla, di hadapan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya toh? Dia lebih mencari keridhaan manusia dibandingkan keridhaan Allah Azza wa Jalla. Ana belum pernah mendapatkan fatwa para ulama yang mendukung orang lagi pengantenan udzur salat jamaah. Sejelek-jelek istri yang mencegah suaminya dari sholat gara-gara lagi mantenan, lagi pajang, dia cegah suaminya dari sholat berjamaah ke masjid misalnya. Naudzubillah. Ya. Istri-istri kalian, keluarga besar kalian, dan harta kalian. Ini yang terutama nih, harta ini. Ya. Kemudian apa? Ya, harta-harta yang kalian usahakan, jual beli atau bisnis yang kalian takut hancur rugi. Nah, nanti kalau saya tinggal bengkel saya kepiye, pelanggan aneh. Ada nggak penyakit itu di hari ini? Banget. Usaha ini, usaha itu, ruko ini, ruko itu, toko ini tuh, nggak mau tutup. Ya, takut pelanggan lari katanya. Allahu Akbar. Walaupun ini pantang 24 jam, kalau Allah nggak gerakkan hati orang belanja ke toko ente, sepi, nggak ada yang. Itu semua Allah yang ngirim orang tergerak hatinya untuk belanja ke tempat antum. Tapi anda tidak syukuri zat yang telah menggerakkan hati-hati pelanggan ke toko anda dengan anda berdiri sebentar saja, tinggalkan, tutup sebentar. Ini nyata sekali ada penyakit dalam hati tatkala bisnisnya lebih dia utamakan dibandingkan siapa, kata Allah di sini, wa masakinu tardaunaha, ya, tempat-tempat tinggal yang mewah, yang enak, yang nyaman, yang kalian ridhoi, yang kalian senangi. Aduh, berat rasanya meninggalkan rumah, sofa, kasur, dan berat rasanya untuk datang beribadah, munajat kepada Allah Rabbul Izzati. Berat rasanya misalnya. Lebih dia cintai itu semua dibandingkan minallahi wa rasulih. Lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya. Dan jihad fi sabilih, berjihad di jalan Allah, dan menuntut ilmu ngaji ini adalah jihad di jalan Allah. Dia jadikan semuanya lebih dia cintai dibandingkan Allah, Rasulnya, jihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Fatarabbasu. Ancaman jemaah. Tunggu, kata Allah. Tunggu balasan. Allah ancam, ini ayat ancaman. Fatarabbasu.
ya. Tunggu balasan Allah Azza wa Jalla, ya. Rumah-rumah yang mewah, rumah-rumah yang nyaman, yang enak, yang berat untuk ditinggalkan, untuk berdiri beribadah di hadapan Allah, usaha, ya, bisnis, ya, yang dia takut hancur, merugi, nggak mau dia tinggal, anak, istri, ya, bapak, ibu, keluarga besar dan saudara-saudara, lebih dia utamakan dibandingkan Allah dan Rasulnya. Fatarabbasu, tunggu, Allah akan hancurkan, Allah akan balas kalau nggak di dunia, kelak di akhirat. Mas dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nyata dan jelas menunjukkan ketika, ya, dunia, urusan dunia dan maladzat dunia lebih dikedepankan dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya. Ini menunjukkan hati itu sedang apa juga? Sakit. Hati itu sedang sakit. Dan di akhir ayat Allah katakan, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Tunggu, ya, balasan Allah. Tunggu sampai Allah datang dengan urusannya, perkaranya, azab, kehancuran, kebinasaan yang kalian tunggu. Allah katakan di akhir ayat, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Ya Allah, jelek sekali labelnya orang-orang kayak gitu jemaah, ya. Yang dia lebih mengutamakan kehidupan dunia, kelezatan dunia, bisnisnya dan seterusnya, urusan dunianya lebih dia utamakan, lebih dia cintai dibandingkan Allah dan Rasulnya, dan itu bukti hati sakit dan labelnya jelek, fasiqin. Orang-orang apa jemaah? Fasik. Al-fisq, al-khuruj an ta'atillah. Kefasikan itu keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Nas'alullah salamata wal afiyah. Semoga Allah menjaga kita, menyelamatkan kita jemaah sekalian cintai dari penyakit-penyakit hati. Kemudian sebagai contoh, kita mulai sebutkan satu-satu nih contoh-contoh jemaah. Ada orang, ciri-ciri nih orang sakit hatinya jemaah. Saya mulai runut satu persatu, beberapa saja yang bisa saya sebutkan, ya. Ada orang sholat, berdiri dia untuk sholat, Allahu Akbar, mulai hatinya terbang kemana-mana. Dan ini menimpa banyak manusia, terutama di akhir zaman, ya. Yang seorang sahabat mengatakan, kau akan masuk di akhir zaman, kelak masjid kau tak dapatkan seorang pun khusyuk dalam sholatnya. Ya, jasad sih kelihatannya apa jemaah? Sholat, hati kagak sholat, hati kagak sholat. Ya, Allah musta'an. Mudah-mudahan kita berdiri selalu di hadapan Allah dengan jasad dan hati. Karena banyak, orang sholat dengan jasadnya saja, tapi belum tentu hatinya apa? Ikut sholat jemaah. Terbang kemana-mana, melayang kemana-mana hatinya. Dan kadang kita pun rasakan itu, jujur saja jemaah. Ya, hati. Seorang apabila dia berdiri untuk sholat yang tujuannya, intinya, hakikatnya untuk mengingat Allah Azza wa Jalla, mulailah hatinya mengingat ini, mengingat itu, mengingat kerjaan, mengingat, ya, anak, istri, mengingat urusan dunia dan seterusnya, dan mesti cintai syahwat ini, syahwat itu, diingat. Ya, waliyadzubillah, nggak khusyuk dia di dalam sholatnya, maka ketahuilah, berarti apa jemaah? Itu tanda hatinya masih apa? Ada penyakit. Dia tidak tenang dengan ibadah kepada Allah. Dia tidak tentram hatinya dengan sholat, ya, munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jasadnya doang yang berdiri, ya, subhanallah. Hatinya tidak hadir jemaah sekalian cintai semata. Berarti ada penyakit dalam hati seseorang tersebut jemaah sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian tanyakan kepada diri kita jemaah, berapa banyak kita berzikir kepada Allah di siang maupun di malam hari? Berapa banyak kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam sehari? Apakah kita bisa merutinitaskan dalam sehari 100 kali sebagaimana yang disunnahkan? Ya. Introspeksi diri kita jemaah sekalian cintai kepada Allah. Apakah kita perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau hati kita atau lisan kita kering dari itu semua, dari dzikir, dari salawat dan salam buat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Kalau itu yang ada, hati kita sakit. Ya, jarang dzikir kepada Allah. Dalam siang dan malam dia itu jarang, langkah dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Urusan dunia dari bangun sampai tidur lagi. Ya, sampai tidur lagi, bangun tidur lagi. Urusan dunia sampai mimpinya pun mimpi
dunia. Subhanallah, jemaah sekalian cintai. Saking sibuknya hati dia, full hati dia dengan urusan dunia, sedikit sedikit spot untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Sampai saya katakan tidurnya pun mimpinya urusan dunia. Subhanallah, jemaah sekalian cintai Subhanahu wa taala. Sedikit hatinya dia jejelin dengan zikir kepada Allah, dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama hari Jumat itu, salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan hati itu sakit dia sekalian cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Maka saya anjurkan, mari kita perbanyak zikir kepada Allah, perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salam kepada beliau, karena itu perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Ahzab, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Ada satu faedah yang ingin saya selip sedikit jemaah sebelum saya lanjut. Udah azan belum? Belum ya? Kok lama? Iya. Jemaah yang saya cintai, ada satu faedah. Kenapa sih Ustaz kalau kita dengar Ustaz ceramah atau siapa ceramah ngomong, itu kalau nyebut Nabi pasti selawat dan salam, Tapi kalau nyebut nabi-nabi yang lain itu cuman salam, enggak? Nabi Musa alaihis salam, begitu kan? Adam alaihis salam. Kok jarang orang bilang Adam alaihis salatu was salam, Rata-rata begitu ya. Tapi kalau nyebut Nabi kita alaihis salatu wassalam, atau dengan lafal doa yang tegas sallallahu alaihi wasallam, berarti ada salawat, ada salam, Tapi untuk nabi-nabi yang lain cuma salam. Kenapa nggak ada salatnya gitu? Apa jawabannya kira-kira? Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala sinyalir dalam kitabnya Al-Qur'an. Begitulah yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an kitabnya, bahwa untuk Nabi salawat dan salam, untuk nabi-nabi yang lain Allah hanya menyebut salam saja. Di mana dalilnya? Tadi kalau untuk Nabi kita salawat dan salam dalam Al-Ahzab 56, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, itu mereka itu senantiasa berselawat kepada siapa? Kepada Nabi. Maka Allah lanjutkan perintah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, selawat, alaihi, kepada beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima. Perintah apa? Salam, salawat dan salam. Maka kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Maka kita katakan alaihi salatu wassalam. Buat siapa? Buat Rasulullah. Karena yang nyuruh siapa? Allah nyuruh kita selawat dan salam buat Nabi kita. Tapi kalau untuk nabi-nabi yang lain, ketika Allah ceritakan tentang mereka, contoh As-Saffat ayat 180. Dalam surat As-Saffat ayat 180 yang biasanya doa oleh banyak kaum muslimin ditutup dengan ayat ini, Subhanaka Rabbil Izzati amma yasifun. Terus wasalamun alal mursalin, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kalau untuk rasul-rasul yang lain, nabi-nabi yang lain, cuma disebut apa oleh Allah? Wassalamun dalam ayat itu. Tidak dikatakan wassalatun wassalamun alal mursalin, tidak ada. Tapi yang disebut cuma apa? Wassalamun alal mursalin. Maka kita katakan alaihis salam untuk nabi-nabi selain siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali jemaah, banyak zikir, banyak salawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan itu tugas hati kita. Tatkala lisan kita, hati kita jauh dari itu semua, hati kita apa jemaah? Sakit. Hati kita sakit berarti sekali cintai. Sebagian orang duduk dia di majlis. Kita azan dulu sebentar, ana lanjut sedikit baru kita tutup. Silakan.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit jemaah menyebutkan tanda-tanda orang yang hatinya sakit gitu. Maksudnya contoh-contoh orang yang bermasalah hatinya, sakit hatinya. Saya percepat aja, saya singkat-singkat jemaah karena banyak. Bahwa sebagai contoh orang ketika dia duduk di majelis seperti ini, itu banyak didapatkan enggak tenang hatinya, bosanan. Ya, dia duduk di rumah Allah di majelis ilmu kayak burung di sangkar gitu ya. Ya toh? Enggak tahan, enggak bertahan gitu jemaah sekalian cintai. Tapi kalau dia duduk ya dengan teman-temannya berjam-jam pun dia apa? Dia kuat gitu. Tapi bermunajat dengan Allah Azza wa Jalla, duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala sebentar saja, dengarkan ayat, dengarkan hadis disampaikan, itu enggak betah. Berarti hatinya ngomong, hatinya sakit. Mas cinta, hatinya masalah, nggak bertahan di majelis, ya, cepat malal, bosan, gitu. Ya. Kemudian imam apabila agak panjang dikit, ini contoh-contoh aja saya mau sampaikan ya. Imam kalau apa baca ayatnya agak panjang dikit, itu apa jemaah? Berat terus, ya. Lama ini imamnya berbuah betis nih dosa macam-macam lah, ngedumel kadang-kadang dalam sholat, ngedumel pula gitu. Imamnya tobat gua sholat belakang imam ini dosa. Ada yang seperti itu kadang-kadang sekali cinta ya, padahal yang diperdengarkan oleh sang imam itu adalah siapa? Apa? Kalamullah, Al-Quran. Coba deh dengar orang ngomongin orang, gibah, dengerin cerita-cerita dongeng-dongeng nggak jelas, cerita kelenak-kelenik, seru deh, cerita pocong, trikalea, cerita, seru nggak itu? Berjam-jam juga apa? Nggak ngantuk-ngantuk. Coba suruh dia apa? Imamnya agak panjang dikit, atau suruh dia ngaji, bentar aja udah, Bismillahirrahmanirrahim, mahmud, subhanallah. Berarti hati apa jemaah? Sakit. Dengar kalamullah tapi nggak taladzud, ya. Lebih bisa tersentuh, lebih bisa menangis mendengarkan lagu-lagu pop, lagu-lagu syaitan dibandingkan ketika mendengarkan kalamullah Al-Quran. Hati sakit. Ciri-ciri hati sakit, mas cintai Subhanahu ta'ala, ya. Orang Ramadan lewat dalam kehidupan dia, nggak khatam pula Al-Quran, ya. Introspeksi diri jemaah, tahun kemarin khatam nggak? Tahun yang kemarin nih Ramadan kemarin khatam nggak? Kalau sampai nggak khatam, bertahun-tahun Ramadan berlalu dalam kehidupan kita, nggak khatam walaupun sekali, sakit hatinya itu orang. Tegas saja jemaah, supaya kita termotivasi dan terkompori agar tahun depan mau nggak ada cerita harus khatam Al-Quran. Gimana kita bisa menjas hati kita bersih, selamat, sehat? Wong di bulan Quran, bulan Ramadan nggak sampai khatam Quran. Bingung juga saya ngomongnya jemaah sekalian cintai. Kelewatan kita. Ngapain saja jemaah sekalian cintai. Ya. Apakah kita sudah terlalu sangat disibukkan oleh HP kita sehingga sampai nggak khatam? Ini saya ya tegaskan jemaah sekalian agar jadi bahan ya ta'ammul, ya, renungan bagi kita semua. Saya tidak sedang ngomel atau enggak jemaah. Ini semua karena kita sayang sama sesama kita kaum muslimin, ingin kebaikan untuk kita sama-sama. Kita ingin masuk surga bareng-bareng jemaah sekalian cintai. Maka kita saling mengingatkan. Selalu saya katakan ungkapan para ulama, anggaplah orang yang mengingatkanmu dan menegurmu adalah orang yang paling mencintaimu di muka bumi ini. Kalau orang yang mengatakan dan mengakui dan mengklaim cinta kepada dirimu, tapi tatkala kau lalai dia enggak mengingatkan, bohong cintanya, enggak sejati cintanya. Apa maksudnya? Hanya omong kosong ibaratnya cinta cinta. Kemudian jemaah sekalian cintai, oleh sebab itu ya Al-Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengumpulkan 3 hal yang tadi saya sempat sinyalir, ya, salat, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, jemaah sekalian cintai. Itu beliau mengumpulkan dalam ya ucapan beliau 3 hal tersebut. Beliau pernah mengatakan, tafaqqadul halawata fi thalath. Cari-carilah manisnya iman itu dalam 3 hal. Cari itu.
Kau ingin merasakan manisnya iman. Yang iman itu tempatnya di mana jemaah? Di mana iman itu? Di hati. Cari-carilah manisnya iman di 3 hal, 3 momen, 3 hal. Yang pertama kata beliau, fi dzikrillah, dalam zikir kepada Allah. Yang kedua, wa tilawatil Quran, yaitu di dalam membaca Al-Quran. Wassalah, dan ketiga adalah apa? Salat. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kata beliau, fa in wajadtum, kalau kalian dapatkan, alhamdulillah, dalam zikir, dalam baca Quran, dalam salat, kau dapatkan hatimu, kau dapatkan manisnya keimanan, tentram jiwamu, maka alhamdulillah. Tapi seandainya kau tidak dapatkan, fa'lamu annal baba mughlaq, ketahuilah bahwasanya pintu tertutup, kata beliau. Berarti apa jemaah maksud beliau? Berarti hatinya ada penyakit, kata para ulama seperti itu, menafsirkan ungkapan beliau yang sekali cintai Subhanahu wa ta'ala. Contoh lagi yang ya saya singkat-singkat, orang yang ya ngeyel terus menerus, nggak ada berhentinya, israr di atas maksiat, zina, riba, doyan dia, ya, sampai mohon maaf rokok, istiqomah dia dengan hal-hal yang Allah haramkan, ya. Melihat foto-foto atau gambar-gambar perempuan telanjang dan seterusnya, oh masya Allah, nikmat dia, taladzuz dia. Ketahuilah hatinya sakit, hatinya sakit. Orang bilang sama dia, ittaqillah, takut sama Allah mas, berhenti, jangan kayak gitu, jangan riba lagi, jangan zina, jangan maksiat, jangan mas. Tapi dia nggak pedulikan, maka hatinya sakit. Mas cintai Allah. Orang-orang yang tidak menunaikan amanah dalam kerjaannya, tugasnya dan seterusnya, di kantornya, di ya instansi dan seterusnya, dia tidak menunaikan amanah, dia berkhianat, dia zalim, dia menipu, dia culas, dia dan yang lainnya, itu semua menunjukkan hatinya sakit. Dia mas cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang lezat mendengarkan musik, nyanyian, jampi-jampi syaitan, tidak lezat dengan Al-Quran, tidak lezat dengan mendengarkan hadis, tidak lezat dengan wajangan-wajangan para ulama, para da'i, para ustaz, tidak lezat hatinya. Tidak tentram, tidak enak hatinya dengan hal tersebut. Dia senang dengan yang bicara gosip, dia gibahan, ya, dia senang dengan hoax dan seterusnya. Dia senang dengan yang hal berbau musik, nyanyian, dan yang sakit hatinya, sakit hatinya. Siapa yang sampai di antara yang hadir ini sekarang, saya pastikan, siapa di antara yang hadir hari ini di majelis ini sekarang masih ada kecintaan dalam hatinya terhadap musik dan nyanyian, ya, lagu-lagu cinta-cintaan, rindu-rindu, fasek-fasek itu, masih ada sedikit kerinduan, kecintaan, rasa suka dalam hatinya, saya pastikan hati Anda sakit. Saya pastikan. Dan tanpa sadar jemaah, orang kalau ciri-ciri nih ya, ciri-ciri orang masih cinta sama hal yang berbau musik, nyanyian, simpel saja kita cek dia. Simpel saja kita bisa ketahui. Masih ada walaupun kecintaan dan rasa suka yang walaupun nihil sedikit sekali. Apa buktinya? Apa tandanya? Lagi duduk-duduk sama teman, lagi mau nunggu makan di mana misalnya, tiba-tiba meja refleks aja tangannya apa coba? Ada ya? Ada orang seperti itu coba? Udah main refleks aja tangannya. Masih ada sedikit, walaupun sedikit masih ada kecondongan dan kesenangan terhadap hal itu. Yang itu Allah larang jemaah. Nabi kita larang jemaah. Hati-hati. Yang rinton-rinton HP-nya masih ada musik-musik dan seterusnya, masih santai. Bahkan cakep. Hati-hati jemaah. Jangan-jangan hati kita masih ada penyakit, jemaah sekali cintai. Ini semua bukan saya sampaikan dalam rangka maksudnya ini kajian kok keras ya, apa-apa enggak. Kita ingin bersih jemaah. Kita ingin hati kita selamat. Kita ingin masuk surga. Kita tidak mau melakukan hal-hal yang mengundang kemurkaan dan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Wallahi selama hati-hati kita ada yang masih gandrung dengan musik dan nyanyian, enggak akan berkah hidup Anda. Walaupun Anda bergelimang harta, enggak berkah keluarga Anda, umur Anda, hidup Anda enggak berkah.
Anda akan berkah hidupnya kalau hidup dengan Al-Quran, kalau hidup dengan ilmu, hidup dengan majelis ilmu, hidup dengan zikir, salawat dan yang lain, berkah. Tapi dengan hal-hal yang seperti itu nggak akan berkah hidup kita, saya pastikan. Dan itu ciri-ciri hati sakit, jemaah. Terima nggak terima apa yang saya sampaikan ini keluar dari hati, mudah-mudahan diterima dengan hati, walaupun mungkin pedas di telinga. Yang sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada teman, ya misalnya, ya temannya sukses, ya maksudnya, atau ya temannya pinter bacaan, maksudnya, mohon maaf, ini contoh lain ya. Ada orang temennya ketika baca Quran salah misalnya, ketika dia tampil ada kesalahan, atau ada ustadz yang lagi ceramah ada salahnya, langsung dalam hati, rasain lo salah kan, seneng dia saudaranya paham nggak maksudnya? Ada imam salah nih misalnya, ya, salah lupa ayat, makmumnya rasain tuh Pak Imam. Dia nggak suka sama imam misalnya, ketika imamnya salah, senang hatinya, sakit hatinya itu orangnya, ya, sakit hatinya, ya, sekali cintai. Ini contoh-contoh aja. Orang-orang yang merendahkan, menghinakan, mencerca, menghina saudaranya yang lain, itu sakit hatinya juga. Dalam hadis Muslim, hadis Abu Hurairah yang agak panjang jemaah, Rasul katakan dalam potongan hadisnya, bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Cukup menjadi modal dosa buat seseorang, maksudnya cukup menjadi modal keburukan buat seseorang, dia mencerca, menghinakan, merendahkan seorang muslim, saudara dia muslim yang lain. Padahal muslim yang satu dengan muslim yang lain itu haram, apanya? Darahnya, hartanya, bahkan kehormatannya, nama baik dia. Mas cintai. Ya, orang-orang yang suka mencerca, menghina, merendahkan orang lain, hatinya sakit. Mas cintai. Ada orang sukses dalam bisnisnya, usaha dia, jual belinya masya Allah, rame pelanggan, dalam sehari omsetnya luar biasa, dan seterusnya. Ujung-ujungnya dia berkata, ini karena kecerdasan saya dan kelihayan saya dalam dunia bisnis, kata dia. Dia tidak sandarkan apa yang dia dapatkan kepada siapa? Allah. Dia tak berkata hadza min fadli Rabbi, dia enggak mengatakan ini karunia dari Rabbku, tapi terucap dari lisannya ucapan Qarun, innama utituhu ala ilmin indi, ini semua karena kepintaran saya, kecerdasan saya, kelihayan saya, pengalaman saya dalam dunia bisnis, dan seterusnya. Dia sandarkan kepada dirinya. Sakit hatinya pembisnis itu, sakit hatinya pengusaha itu. Jangan sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya ketika dia berusaha, dia punya bisnis hancur, berugi, gagal total ibaratnya, langsung dia berkeluh kesah, marah, murka, ini kok begini, Tuhan apa ini kok, sakit hatinya berarti. Sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Banyak lagi kalau kita mau contohkan. Orang yang bertahun-tahun dia hidup nggak pernah menangis karena takut pada Allah. Ayat lewat tentang adab, dibaca ayat tentang adab misalnya, dan seterusnya, dia dengar ayat tentang adab, ancaman-ancaman, terus nggak ada nangis sama sekali. Dalam setahun kalau dia neteskan air mata karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, sakit hatinya. Orang kalau hatinya bagus, lembut, biasanya jemaah mudah menangis. Sekeras-kerasnya Umar, nggak ada yang sekeras beliau mungkin di sini. Segalak-galaknya Umar jemaah, hati beliau apa jemaah? Takut kepada Allah, banyak nangis, sampai di sini ada hitamnya kayak selokan, hitam kayak parit di sini. Saking banyaknya menangis kepada Allah. Padahal galaknya nggak ada apa-apanya dibandingkan kita, luar biasa. Tegasnya galak, tapi hatinya lembut, suka nangis, takut kepada Allah, bersih hatinya. Lah kita jemaah sekali cintai, ya, kadang-kadang nggak segalak Umar pun susah banget nangis, ya, pelit sekali sama air mata, ya, jemaah sekali cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat akhirat, ingat neraka, ingat dosa yang Nabi mengatakan, wal yasa'uka baituka wal tabki ala khati'atik, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Merasa cukuplah, merasa luaslah engkau dengan rumahmu, walaupun seuplek kontrakan misal, merasa luaslah, kata Nabi SAW, dan hendaknya kau menangis karena dosa-dosamu. Kapan terakhir kita nangis karena dosa jemaah? Kapan terakhir kita nangis mengingat masa lalu yang suram, ya zina, ya khamr, ya. Kapan terakhir kita nangis jemaah sekali cintai? Ataukah hati kita sudah terlalu membatu sehingga nggak bisa nangis? Wallahi jemaah, nggak akan terjilat api neraka,
mata yang menangis karena takut pada Allah Azza wa Jalla, sampai air susu yang sudah diperah bisa balik lagi ke ambingnya dengan sendirinya, serot masuk lagi. Bisa nggak? Nggak bisa. Selama itu pula orang yang menangis karena takut kepada Allah, dia nggak akan pernah masuk ke dalam neraka. Yang masuk dicintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak lagi contoh-contohnya jemaah, tapi waktu yang tidak mengizinkan. Ini sudah waktunya kita mau salat. Kita tiadakan tanya jawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.